Baik, selamat siang. Saya Mahat Marusda Viv dari program studi S1 Sistem Informasi Telkom University. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Analisis Korelasi Sentimen antara Media Sosial dan Media Massa terhadap Kualitas Udara Jakarta pada tahun 2024 menggunakan Indobert. Penelitian ini saya lakukan bersama Ibu Dita Pramesti dan juga Bapak Hanif Fahru Roja sebagai dosen pembimbing. Polusi udara di Jakarta merupakan isu lingkungan yang terus menjadi sorotan publik, terutama sepanjang tahun 2024. Data dari Nafas menunjukkan bahwa pada bulan Juni, AQI Jakarta mencapai angka tertinggi yaitu 125,6 yang termasuk kategori tidak sehat. Masyarakat menunjukkan respons melalui media sosial seperti X, sedangkan media massa cenderung menyampaikan narasi resmi dan data institusional. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat kesamaan atau perbedaan pola sentimen antara kedua platform komunikasi tersebut. Analisis sentimen merupakan proses untuk mengidentifikasi opini dan emosi dari suatu teks. Terdapat 3 pendekatan utama, yaitu berbasis leksikon, machine learning, dan juga hybrid. Dalam penelitian ini digunakan Indobert, yaitu model transformer berbasis BERT yang dilatih khusus pada korpus bahasa Indonesia. Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah menggunakan analisis sentimen terhadap media sosial atau berita, belum banyak yang secara eksplisit membandingkan keduanya dalam konteks isu lingkungan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan framework Knowledge Discovery in Databases or KDD. Data dikumpulkan dari platform X dan juga 11 portal berita daring dengan total 2084 tweet dan juga 535 artikel. Dikumpulkan sepanjang tahun 2024. Lalu teks dibersihkan, ditokenisasi dengan Indobert Tokenizer, lalu diklasifikasikan ke dalam sentimen positif atau negatif. Selanjutnya, model dilatih menggunakan library Hugging Face dengan pembagian data 70:30, serta dievaluasi menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Salah satu tantangan dalam penelitian ini adalah distribusi kelas yang tidak seimbang, terutama pada data X atau Twitter yang didominasi sentimen negatif. Untuk mengatasinya, kami menggunakan vocal loss dan juga data augmentation untuk memperkuat kelas minoritas. Sedangkan untuk data berita digunakan metode weighted cross entropy loss yang menghitung bobot berdasarkan distribusi kelas. Strategi ini bertujuan agar model tidak bias terhadap kelas minoritas. Model Indobert yang telah dilatih menunjukkan performa yang cukup baik. Pada data X diperoleh akurasi sebesar 88,5%, serta F1 score sebesar 71,88%. Sementara itu, pada data berita, akurasi meningkat hingga 95,65%, dengan F1 score yang lebih tinggi. Performa yang lebih baik pada data berita disebabkan oleh gaya bahasa yang lebih konsisten dan juga terstruktur. Untuk melihat kecenderungan sentimen, kami menghitung nilai net sentimen berdasarkan perbedaan proporsi positif dan negatif. Hasilnya, data dari X memiliki net sentimen sebesar minus 76,6%. yang menunjukkan dominasi sentimen negatif. Sedangkan data berita menunjukkan nilai positif atau plus 20,75% yang cenderung netral atau sedikit positif. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial lebih mencerminkan ekspresi publik secara emosional dan langsung. Lalu untuk menguji hubungan antara sentimen dari kedua media, kami melakukan uji G-square dan menghitung Kramers-Wi. Hasil dari uji G-square menunjukkan nilai P sebesar 0,3454 yang berarti tidak signifikan secara statistik.
Nilai dari Krames V juga rendah, yaitu 0,1439, yang menunjukkan korelasi yang lemah. Artinya sentimen yang muncul dari X dan berita tidak memiliki keterkaitan yang kuat. Selanjutnya, untuk mengetahui fokus pembahasan dari masing-masing media, kami menggunakan LDA untuk topik modeling. Pada X, topik yang muncul berkaitan dengan pengalaman pribadi dan juga ekspresi emosional seperti kabut dan sesak napas. Sedangkan pada berita, topik yang dominan berkaitan dengan pelaporan kualitas udara dan respons dari pemerintah. Ini menunjukkan bahwa X lebih bersifat bottom up, sementara berita menunjukkan narasi top down dari institusi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Indobot berhasil digunakan untuk klasifikasi sentimen pada kedua jenis data. Namun, hasil sentimen yang diungkapkan oleh pengguna X dan media berita tidak berkorelasi secara signifikan. Keduanya memiliki fokus dan tone yang berbeda. X mewakili keresahan masyarakat, sementara berita menyampaikan kebijakan. Dengan demikian, kedua media ini sebaiknya dipahami sebagai sumber informasi yang saling melengkapi dalam analisis isu publik. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk presentasi penelitian ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.